Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita memasuki materi cara pencegahan kekerasan di keluarga dan masyarakat. Nah, sekarang kita buka buku pintarnya, halaman 22. Oke, halaman kenapa, Bu? 22, Pak. 22 berarti 22 kalau Ibu lekor. Oke, ampun, Ketemu? Pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini. Nah, ini saya tawarkan, saya yang membaca atau salah satu dari Bapak Ibu yang akan membaca? Boleh tolong ini suaranya Bun Nita itu. Nika agak panjang nih bola ceritanya. Kebetulan saya dapat mudah saya baca Bon. Bon, macam Bon. Saya yang akan baca ceritanya ya. Disimak di buku pintarnya masing-masing. Nanti akan ada pertanyaan terkait ini ceritanya. Nah, ini ceritanya tentang anak yang tidak mau sekolah. Disimak ya. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari, Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah bersama. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda atau ibu dari Nina keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. Hei Ibu Ati, ngapain urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri. Nah, itu kata Ibu Eda. Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Eda yang sering memarahi, bahkan memukul anaknya itu? Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya? Nah, sudah disimak kan ya? Apa cerita ini juga terjadi di sekitar lingkungan kita? Banyak ya. Coba bisa minta salah satu untuk menceritakan pengalamannya. Mungkin ada yang punya pengalaman tentang ini kekerasan anak ini. Bagus biasanya Bu. Ini Bagus. Bila saya tahu. oh benar aku boleh cerita. Cara Bu. Anak mambu napa sih? Goreng goreng masak es jadi. Pas terus kamu boleh beri tukang esa. Mangkana pas keluar sebini bagus, esa buang, esa dudun, pakai teret-teret. Coba masuk. Komando dia biasanya toko berlanjut. Itu termasuk kekerasan anak juga ya. Pak Agus, dari mana kamu tahu nih? Kalau bapak tuh kan sombong. Yang mana gula los alos masih ada gula bukti lembu. Nikahi. Sama kamu kepakan boleh. Nah, mungkin Bapak Agus bisa menasehati istrinya, Pak, tentang kekerasan terhadap anak nikahi. Karena kekerasan terhadap anak nikah bisa berpengaruh terhadap mentalnya di sini. Oh, mental macam itu. Mental Bapak ini bukan mental, mental. Kejiwaan anak sih. Nanti mulai kikirin terus, nikah terus mendapat kekerasan secara fisik juga kan anak bisa sakit, bisa sampai becung beles nih kalau kan tahu. Apa yang mental Pak Bu? Kalau menerus orang jujur, apa yang ada nih Kak? Nah, ini kan tugas Bapak sebagai kepala rumah tangga kita menasehati istri. Dumang baru anak-anak. Bisa ini Kak.
terjadi. Jadi di lingkungan kita. Oke. Bila anak saya anak apa? Mana? Bu Eda. Eda namanya. Isalamu. Dari timur nagar buah. Iya. Oh. Apa yang bisa dilakukan sebagai tetangga nikah pon? Mengenal tetangga karena senikah. Seperti cerita yang lain bu. Menasihatin tak bisa gigirin saya gigi. Saya rasa gigir mas. Beda. Taruh Pak Bu. Gimana saya tampung ini. Menasehati bu. Menasehati. Menasehati tentang apa bu? Menasehati Bu. Misalnya Bu Orang tua. Misalnya Bu Eda karuan nurut sarwa atau apa. Tidak anggota sarwa karo cepet ngujeng ibunya ini. Bagaimana nikah? Artinya secara tidak langsung kan Bu Eda tidak tersinggung. Tapi Betul, bagus, pesan itu sampai ke Bu Eda mungkin yang nikah. Kenapa nih kamu disimpulkan? Apa nyaman Ki? Memberi perkumpulan bu, perkumpulan. Ingat rapat karo wakil pengajian. Muncul ngano bu penceramah. Mengadakan perkumpulan dengan materi tentang kekerasan anak. Gitu Ki. Tapi kata aku langsung menasehati kan gitu. Pandai sekian kok Ki. Kalau betul dua kali. Sombong dah. Tamat bulan bu. Harusnya apa nikah? Lebih apa? Lebih aktif. Mampu memantau segala pengasuhan anaknya. Tapi kan ada Pak Agus Pisma manis. Kalau ada Pak Agus jual sentelan. Pak Agus jual sentel kontoro. Udah sering mengalami curi sejauh dan boleh tapi minta ampun. Urusan lain nikah bukan ada kekerasan pada anak ini ya gimana? Kekerasan pada orang tua. Lain boleh nikah Niki. Kenikmatan dalam keluarga. Nah ini kan ada beberapa cara dari pendapat Bapak Ibu ini tentang menanggapi masalah seperti cerita tadi. Yang pertama bisa dengan menasehati orang tua. Nah sebagai tetangga yang baik kalau kita peduli senikah Ki, bukan mau ikut campur istilahnya, tapi kita merasa peduli dengan anak juga, dengan keluarganya yang bersangkutan agar masa depan anak itu tidak selalu seperti itu. Untuk kedepannya kan bisa lebih baik untuk menjadi orang tua. Nah, untuk menjadi orang tua yang lebih baik kan konsesi saya lambat kalau modul Ada satu. ke TV. Nah, kita pun masuk ke modul 4, kita pun tentang perlindungan anak. Nah, nikah dari Bu Agnes lagi. Kemudian mengadakan perkumpulan dengan materi tentang kekerasan anak. Nikah dari Bu Saida. Sangat bagus nikah ide lagi. Munsarwaan kalau pas ngundang penceramah, pas ceramah tentang kekerasan anak nikah kan bener Bu Eda Gila atau istrinya Pak Agus bisa datang ke nikah dia. Gimana ngiding dari rumah nikah tentang kekerasan anak oleh Pak Anten, gimana akibatnya nanti nikah dari Bu Saida bagus sekali. Kemudian ini suami harus lebih aktif memantau anak. Nah ini juga salah satu faktor penting gitu. Jadi seorang bapak itu tugasnya bukan hanya mencari nafkah, yaitu harus bersama-sama itu mengasuh dan mendidik anak. Nah, termasuk memantau di mana pengasuhan ibunya ketika bapak itu kerja atau gimana di rumah. Nah, bisa jadi kalau seperti tadi ceritanya Bu Ati itu kan dimarahin ya. Bu Ati itu boleh nggak melapor ke RT atau RW kalau ada kejadian seperti itu? Diselesaikan baik-baik dulu, Bu. Oh, betul. Kalau bisa secara bersama dulu, tidak perlu ke jenjang yang lebih tinggi, Ki. Tapi nanti akan ada cara-cara yang bisa dilakukan tetangga karwa gimana untuk mengatasi permasalahan kekerasan anak nih Kak. Nanti mungkin di sesi yang ke-7 paling. Nanti ada yang akan menjelaskan. Jadi dari ini
mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.